Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu Islam dan dakwah. Islam dan dakwah. Oke, di antara ciri-ciri dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, usul dakwah yang harus diperhatikan ini oleh kita semua. Karena dalam dakwah itu bukan semata-mata berbicara tentang ustadznya, pematerinya, bukan. Setiap kita punya kewajiban berdakwah di keluarga kita, kepada anak dan istri kita. Serta orang-orang terdekat kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu, kepada orang-orang keluarga karib kerabatmu. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah adalah al-irtibatul wasiq bi ulama'is sunnah, yaitu kokoh dalam mengambil ilmu kepada ulama-ulama sunnah. Jadi, kalau dalam konsep mengambil ilmu jamaah ya, kita nggak bisa mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Bisa ngambil ilmu dari siapapun, yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Karena kalau pakai kaidah seperti ini, seseorang bebas pada akhirnya akan dibebaskan untuk memilih dari mana ilmu ia ingin dapatkan. Mau dari orang baik ataukah dari orang buruk, maka seperti bola liar yang sulit untuk dikendalikan, dan dia tidak mengetahui apakah ini orang layak diambil ilmunya ataukah ini orang tidak layak diambil ilmunya. Berbeda dengan konsep gini, kalau kita disampaikan kebenaran, siapapun itu yang menyampaikan, kita bukan mencari kebenaran, tapi kita disampaikan kebenaran. Beda tidak antara mencari dengan disampaikan? Sama atau beda? Berbeda. Kalau mencari, kita yang mencari. Tapi kalau kita mendengar kebenaran dari siapapun, maka harus diterima. Wajib untuk diterima. Selama itu adalah kebenaran. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau mengambil ilmu, wajib kita harus mencari sosok guru yang benar. Karena berdakwah itu harus sesuai dengan ilmu. Dan ilmu itu harus diambil dari sumber yang benar. Jika ilmu tidak diambil dari sumber yang benar, maka ilmunya akan menjadi ilmu yang buruk. Yang mengajak kepada keburukan, buruknya pemahaman, dan buruk pula dakwah dan pengajaran. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala beliau berkata, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka disinilah tugas kita sebagai seorang muslim. Belajar ilmu agama dari sumber yang benar. Jangan mengambil ilmu dari ulama-ulama yang sesat, yang mengajarkan kepada kebid'ahan, menyepakati adanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai khurafat atau kisah-kisah palsu, berpegang dengan hadis-hadis dhaif. Karena biasanya di antara ciri-ciri dakwah yang sesat itu adalah suka berpegang dengan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif. Mudah sekali cara mengidentifikasi. Anda tinggal lihat siapa yang menyampaikan, apa yang dia sampaikan, dan cari sumbernya. Udah. Maka Anda akan melihat orang ini ngambil dari sumber sembarangan ataukah tidak. Apakah dia berdiri di atas ilmu ataukah tidak.
Kita bisa melihat dari sisi pendalilan. Dari sisi pendalilan. Apakah benar ucapannya sesuai dengan para ulama tafsir terdahulu? Contohnya, jika sang dai ya menukil ayat Al-Quran, atau ketika sang dai menukil hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dilihat hadis ini riwayat siapa, asalnya dari mana, sahih atau tidak, maka dilihat sumbernya. Jika seandainya sahih, maka bisa diambil ilmunya, dan jika seandainya tidak, maka jangan diambil ilmunya. Afan ya kalau anak batuk-batuk terus. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Dan alhamdulillah di zaman kita sekarang sudah bertebaran melalui media sosial dakwah-dakwah yang tentunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita wajib untuk belajar dari para asatidz atau dari para ulama yang mereka kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan kokoh di atas kesyirikan, kebid'ahan ataupun khurafat. Di antara ciri-ciri ulama yang selamat, anak katakan ciri-ciri ulama yang selamat. Ulama yang selamat ini artinya adalah ulama yang bisa diambil ilmunya, yaitu tidak mudah menjawab setiap urusan dan pertanyaan manusia, kecuali pasti berhati-hati. Atau ketika menjawab diiringi dengan dalil. Ya, maka ini salah satu poin penting harus diperhatikan oleh kita. Nah, kadang kita ini bertanya tentang suatu permasalahan kepada orang yang tidak tepat. Akhirnya hanya dijadikan sebagai bahan guyonan. Banyak atau tidak? Banyak. Orang bertanya serius tapi dijawab dengan bahan guyonan. Apa yang terjadi? Ilmu tidak sampai. Nah, sedangkan dakwah salafiyah itu sangat-sangat bersambung dengan para ulama rabbani. Ya, bukan kita mengkotak-kotak, tidak. Ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka bagaimana kita membangun fondasi agama kita dengan ilmu ini? Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Akan tetapi perlu diingat bahwa meskipun kita mengambil ilmu dari sosok ulama, tetap kita tidak boleh taklid buta. Tetap kita tidak boleh ta'assub. Tahu ta'assub ya? Apa ta'assub itu ya? Ta'assub itu ya mengikuti tanpa mengetahui sumbernya. Ini benar atau tidak? Atau membabi buta ketika mengikutinya. Benar salah pokoknya diikuti. Nah, ini nggak boleh. Ini terkadang kita ini gini. Pokok oleh Ustadz Fulan ana sami'na wa ta'na. Loh kok iso? Iya. Mau salah, mau benar, mau salah, pokoknya diterima. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Kita harus objektif dalam mengambil ilmu. Meskipun itu dari sosok ustadz. Kalau ada salah, jangan diikuti salahnya. Jangan dibahas. Tidak perlu. Ya. Kemudian ketika kita tahu bahwasannya dia adalah seorang ulama sunnah. Ghalibnya dia adalah ulama sunnah. Biasanya seringnya dia berdakwah dikenal dengan dakwah sunnah. Terus dia memiliki kesalahan dalam satu fatwa atau pendapat, maka tidak boleh kita mengikutinya. Maka kita tidak boleh mengikutinya. Kesalahan tersebut tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena ketika kita mengikutinya, kita akan melakukan kesalahan yang sama dan kita akan berat tanggungan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsinya. Ya, bahwasannya selektif dalam mencari guru itu poin penting dalam penyebaran dakwah. Jangan tertipu dengan orang-orang yang seolah-olah cerdas. Akan tapi dia zakhraful qawla ghurura. Mereka menghiasi ucapan-ucapan agar menipu manusia. Ini waspada ini kita. Ya.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang berikutnya di antara poin dakwah yang harus diperhatikan adalah menjauhkan diri. Artinya dakwah itu tidak boleh ada pengelompokan atau jamaah-jamaah Islamiyah Asiriyah, jamaah Islamiyah yang mengandung unsur rahasia. Oh, ini agak sensitif jamaah, nggak apa-apa. Apa-apa, ini apa, Rabu kelima nih, pas nih kalau materi Rabu kelima nih. Nah, jadi kalau antum mau marah ke anak, ketemu lagi nanti Rabu keempat bulan depan. Ya, di antara ciri-ciri jamaatul hizbiyah adalah dakwah sirriyah. Ini harus dipahami, harus diwaspadai. Yaitu dakwah terdapat rahasia dalam dakwah. Ini ciri-ciri hizbiyah. Arkanul hizbiyah, rukun, syarat, ketentuan seorang itu disebut berdakwah di atas hizbiyah atau pengelompokannya saja ketika ada pembicaraan sirriyah yang disembunyikan di hadapan manusia, disembunyikan dari manusia. Contoh, ada suatu, ingat, tidak boleh nyebut-nyebut, tidak boleh. Anak nggak nyebut, cuman problemnya saja. Ada suatu contoh kelompok atau organisasi, ini contohnya. Dia punya dakwah sirriyah. Bagaimana Ustaz maksudnya dakwah sirriyah itu? Dakwah yang disembunyikan dari manusia, yang dirahasiakan dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu pasti memiliki sesuatu yang dibanggakan dari kelompok mereka. Dan ini dibangun di antaranya adalah dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah yaitu dakwah yang sembunyi-sembunyi. Contoh, ada sebuah kelompok ini. Insyaallah antum tahulah, tidak perlu disebut. Ada suatu kelompok yang dia dakwahnya itu eksklusif. Eksklusif. Hanya untuk kalangannya saja. Atau berbeda antara di tengah-tengah para pembesarnya, pembesar organisasi tersebut, dengan di hadapan para jamaahnya. Ini berbeda. Nah, ini disebut dengan dakwah sirriyah. Ada yang disembunyikan berupa penyimpangan syariat. Dan tentunya dakwah sirriyah itu unsurnya bukan sesuai dengan syariat, tapi malah justru menyelisihi syariat. Iya, sehingga mereka membuat tipu muslihat, ditutup-tutupi. Nah, nanti ya kalau Syiah kan namanya apa? Bertaqiyah. Apa taqiyah? Berdusta. Ada lagi kelompok ini bukan taqiyah namanya. Ya, ada, tapi bentuknya dusta juga. Iya. Pokok kalau di luar kelompoknya, nih kalau semama dia berkumpul dengan sekawanannya, segerombolannya, dia akan mengatakan orang di luar kelompok kita karena dia tidak baiat kepada kita, maka dia kafir. Ingat, tidak boleh disampaikan kepada orang gini. Ketika orang lain klarifikasi, apa benar kelompok begini? Oh, tidak. Kelompok kami ini moderat, sangat membaur dengan sesama. Ini tahu dia. Ini namanya dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah. Makanya aneh bin ajaib, kalau dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ini dibilang dakwah sirriyah. Pertama, disuting. Yang kedua, pamflet itu disebarkan. Siapapun boleh hadir. Umum. Tidak ada kekhususan tertentu. Tidak ada. Ya, sampai antum tahu kalau daurah para dai biasanya di Trawas, di Batu atau di mana? Itu kan sampai disiarkan itu. Disiarkan, orang awam bisa melihat, masyayikhnya bicara apa, ada penerjemahnya di layar, bisa melihat. Artinya apa? Dakwah salafiyah ini terang jemaah. Hak, batil, benar, salah. Gak ada yang disembunyikan. Dan gak boleh ada yang disembunyikan. Di hadapan manusia. Karena salah satu bentuk khianat dalam dakwah adalah kitmanul ilmi. Menyembunyikan ilmu di saat dibutuhkan manusia. Ini dakwah sirriyah ini, bahaya ini. Ya. Oleh karenanya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda
Man da'a da'wal jahiliyah fahuwa jusa'u jahannam. Barang siapa yang berdakwah seperti dakwahnya jahiliyah, dakwah jahiliyah itu dakwah-dakwah Syriah itu tadi, ya, maka dia adalah orang-orang yang mengantarkan kepada neraka jahanam. Sebagian kelompok-kelompok itu, kenapa mereka dakwahnya sembunyi-sembunyi? Ya, biasa kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada kekhilafahan dan yang lainnya. Oh, nggak apa-apa lah. Yang penting nggak nyebut nama kelompoknya toh. Nah, yang suka-sukanya dia kekhilafahan itu nggak ingin dakwahnya diketahui oleh orang banyak. Dia akan nyebarkan majalah-majalah, terus ngajak-ngajak. Tempatnya di mana? Tempatnya gini, tersembunyi. Kalau masyarakat setempat tahu atau tidak? Oh, nggak tahu. Kalau masyarakat setempat boleh ikut atau tidak? Oh, harus izin dulu. Dakwah apa harus izin dulu? Ilmu itu berasal dari Allah. Rasulullah diutus rahmatan lil alamin. Bukan izin sana, izin sini. Bukan. Kalau mau gabung jadi anggota, daftar dulu. Nah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Anda pernah dapat pertanyaan lucu, Ustaz. Kalau mau masuk sunnah ini gimana? Anda bingung. Antum masuk pondok as-sunnah atau mau masuk kajian sunnah ini? Kalau antum mau masuk kajian yang mengandalkan sunnah, masuk aja ke masjidnya sudah. Di Pasuruan ada berapa ini? Alhamdulillah udah banyak. Tinggal masuk-masuk aja sudah. Antum hadir, rajin, catat, udah. Belajar ilmu agama, terapkan, amalkan, selesai. Nggak ada pendaftaran, nggak ada. Apalagi kalau kita mendengar kisah-kisah para mantan-mantan kelompok itu. Iya Ustaz, Ustaz, kalau sudah keluar dari kelompok ini Ustaz, kafir Ustaz. Ada. Jadi kita semua ini dianggap kafir. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan dakwah Syriahnya mereka. Anda pernah menjumpai, bukan menjumpai ya, berdiskusi, diskusi lucu-lucuan dengan orang satu kelompok yang ya dia termasuk tokoh. Dia mengatakan semua orang ini yang tidak baiat kepada amir kami, maka dia kalau mati jahiliyah. Anda bilang haji, kok mati jahiliyah? Kenapa Pak? Anda bilang gitu. Iya, soalnya tidak baiat. Oh sudah Pak, nanti pada saat Anda bikin kelompok, kalau antum nggak baiat sama ana, antum mati jahiliyah. Gampang toh. Tinggal kita mendeklarasikan diri, saya Muhammad Nurul Islam sebagai amir dari kelompok apa gitu terserah. Yang nggak baiat maka kafir semua. Bisa nggak? Bisa. Lah kalau segampang itu bikin kelompok asal baiat sana sini, ya udah tinggal RT RW-nya aja suruh bikin hizbiyah masing-masing. Mereka punya wewenang, betul nggak? Mereka punya jabatan, mereka punya amanah dari negara. Ini kalau seandainya boleh-bolehan, tapi kan dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh cuma. Ini kadang lucu-lucu. Kelompok yang khilafah segala macam, modal-modal semangat saja. Kemudian dakwahnya Syriah. Kemudian pernah itu, anak didatangi ke rumah itu. Kasihnya majalah ini, majalah itu. Sistem kekhilafahan gini. Anak bilang, kalau saya hadir ke tempat jenengan, boleh atau tidak? Oh kayaknya jangan dulu Ustaz, gini. Kenapa nggak boleh? Kenapa? Kalau seumpama saya bawa jamaah, bawa teman, ayo kita ngaji ke sana semua gitu. Gitu kan. Boleh atau enggak? Oh, ini tidak untuk umum. Loh. Lah berarti Islam apa? Ini umat muslim di Indonesia butuh dengan ilmu dan berhak untuk mendapatkan ilmu. Jadi nggak boleh ada yang disembunyikan. Nggak boleh ada yang disembunyikan dalam masalah ilmu agama. Agama ini milik Allah, maka sampaikan kepada manusia secara terang benderang, secara gamblang. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Iya. Oleh karenanya, berhati-hatilah kita dari keyakinan-keyakinan para jamaah yang seperti ini. Ya, atau hizbiyah Islamiyah Asyiriyah. Yang mereka melakukan pergerakan-pergerakan di bawah tanah. Kalau bahasa tanda kutipnya di bawah tanah, pergerakan-pergerakan. Iya. Makanya mereka itu ciri-cirinya adalah dakwah Syriah.
Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini penting juga ini. Tambah ke belakang ya, tambah seru ini. Poin yang berikutnya, di antara tanda-tanda dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah memperhatikan dalam bermuamalah bersama penguasa. Ya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak memperbolehkan untuk menyampaikan aib-aib penguasa di hadapan manusia. Pertama, nggak ada manfaatnya. Bagi dakwah itu nggak ada manfaatnya. Nggak nambah iman juga. Apakah antum ketika tahu kondisi-kondisi terkini itu, keburukan-keburukan pemerintah segala macam, apakah itu menambah iman kita? Enggak. Nambah jengkel, iya, betul kan? Iya. Makanya untuk apa dibahas di majelis ini? Kajian Ahlussunnah wal Jamaah tidak sibuk untuk membahas aib-aib pemerintah. Malah menganjurkan manusia untuk senantiasa mendoakan kebaikan. Antum kalau mau doakan pemerintah, doakan kebaikan. Sebut namanya di sholat-sholat kita, sebut namanya dalam doa-doa kita. Ya Allah, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih raisana Prabowo Subianto. Sebutin. Ya Allah, aslih, perbaikilah kondisi pemimpin kami, kondisi menteri-menteri kami, perbaiki. Sebut satu-satu, tidak apa-apa. Saat jengkel-jengkelnya kita doakan dengan doa kebaikan. Iya. Tapi masa doa kita diterima? Karena tuh merasa terzolimi terus toh. Betul kan? Kita ini kan selalu merasa terzolimi kan? Masa ya tidak yakin sama doa kita yang terzolimi? Apa kata Nabi? Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Dan berhati-hatilah dan dakwanya, doanya orang terzalimi, termasuk kita yang merasa didolimi terus, betul kan? Betul nggak? Iya, maka doakan dengan doa kebaikan, insya Allah terkabulkan. Bisa jadi kalau kita doa tanpa sebab itu nggak dikabul sama Allah. Tapi lewat jalur merasa terzalimi bisa jadi dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan kebaikan. Kalau doa jelek boleh nggak usah? Masalahnya gini, orang kalau punya kuasa, ketika kita doakan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Kita merasa sial contohnya dengan kekuasaan tersebut yang ada. Kesialan itu kembali kepada kita. Maka Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Kalaulah seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan doakan pemimpin negeri ini. Ditanya sama sahabat-sahabatnya, kenapa wahai imam kau berdoa untuk pemerintah? Apa kata dia? Kalau pemerintah itu baik, maka kebaikan itu imbasnya akan mengenai kita semua. Ya, lihat bagaimana para ulama salaf berpikir jernih, tidak penuh dengan emosi. Enggak. Dakwah itu dibangun di atas kelemah lembutan, bukan dibangun di atas emosional. Jadi harus jernih. Ayo kita sama-sama taat kepada aturan demi kemaslahatan bersama. Kalaulah seandainya ada kezaliman yang mereka perbuat, tenang saja, kehidupan kita tidak berhenti semata-mata di dunia. Betul tidak? Iya, akan datang peradilan abadi selama-lamanya. Peradilan sesungguhnya, pengadilan sesungguhnya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di mana mereka akan ditanya tentang kita. Dan kita tidak akan pernah ditanya tentang mereka. Kita ini nanti akan berbaris untuk mempersaksikan apa yang mereka perbuat. Iya. Saat ini tahan dulu lisannya. Tahan dulu lisannya. Nanti kalau sudah di akhirat sampein semuanya. Ya Allah dulu dia begini. Sudah. Mumpung setiap orang ketika dia dihisab, dihitung, lisannya tidak akan pernah bisa berbicara. Dia tidak akan pernah bisa beralasan. Dia hanya bisa menerima keluhan-keluhan orang-orang yang berada di bawah jabatannya. Tenang saja. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah.
Ya, Ustadz enak ngomongnya. Iya, jemaah. Gini loh, kalau kita ini hanya menanamkan pada fokusnya, pada kondisi yang sama keburukan-keburukan pemerintah saja. Wallahi, kita membuka usaha apapun tidak mungkin bisa berkembang. Iya. Kita mau ngapa-ngapain aja itu nggak mungkin bisa fokus. Fokus kita apa? Ya udah, ngurusin perkara-perkara yang tak perlu diurusin. Padahal dakwah salafiyah itu bukan ngurusin perpolitikan, bukan ngurusin pemerintahan, bukan. Tapi fokus untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Dan bermuamalah kepada pemerintah dengan muamalah yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Kalau diantara kita mengatakan, Ustaz enak ngomongnya begini begitu. Alhamdulillah, anak katakan ya, selama anak punya KTP sampai sekarang, anak alhamdulillah tidak pernah menyentuh tinta pemilu. Iya, iya, iya wallahi, anak tidak pernah. Enggak. Kenapa Ustaz? Ya itu pilihan anak. Jangan milih untuk milih, ya milih, ya sudah. Tapi kami siap untuk sami'na wa ta'ana. Iya. Mau konsekuensinya seperti apa? Selama pada perkara ma'ruf, ya sudah kita taati. Kalau ada kezaliman, kita harus bersabar. Anak selalu teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa ati'," dengarkan dan taati. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Meskipun punggungmu dipukul dan diambil hartamu. Banyak orang menyepelekan hadis ini. Allah dakwah sunnah itu pasrah saja. Punggung dipukul pemerintah, kok tidak melawan. Hartanya diambil, dirampas, kok diam saja. Ya, kita katakan ya. Karena kita mengikuti ulama-ulama salaf terdahulu. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dipenjara oleh khalifahnya saat itu tanpa alasan. Beliau dipenjara tanpa alasan. Tapi Imam Ahmad, manusia terbaik saat itu, termasuk manusia ulama terbaik saat itu, dengan muridnya yang jutaan dan ribuan, Imam Ahmad tidak pernah mengatakan kepada muridnya lengserkan kekhalifahan yang sekarang. Iya, karena Imam Ahmad tahu bagaimana cara bersikap kepada pemerintah yang zalim. Iya cuma. Jadi ini sebagai jawaban atas tuduhan-tuduhan sebagian orang yang mengatakan, "Alah Ustaz sunnah ini kalau apa begini begitu enak betul kalau bicara urusan pemerintah suruh taat dan patuh." Kami katakan alhamdulillah anak pribadi nggak pernah ikut coblos-coblosan. Nggak pernah. Milih siapa enggak. Karena kami pribadi khawatir kalau seandainya kita nyoblos itu terus salah pilih, ternyata orang zalim, hisab kita berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kalah pilihan kita sakit hati 5 tahunan. Kalah kan pilihan antum sakit hati. Nah itulah. Akhirnya apa? Membuat kita tidak mudah untuk patuh kepada pemerintah yang ternyata yang jadi adalah lawan politik pilihan kita. Susah Pak menata hati itu. Pilihan kita nomor 2 contohnya. Pilihan kita nomor 1 contohnya. Ya kan? Ternyata kalah dong pilihan kita. Yang jadi adalah lawan pilihan kita. Bisa? Susah Pak. Itu kalau opini anak pribadi. Tidak untuk semuanya. Iya. Jadi disinilah ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, kita memang benar-benar harus bersabar. Wallahi harus bersabar. Wallahi harus bersabar. Dengan kondisi pemerintah yang sekarang dan yang lainnya, bersabar. Kalau kita bisa menasihati mereka, nasihatilah dengan baik. Ya. Orang-orang di pemerintahan itu mereka punya media sosial. Nasihati saja kepada mereka. Masalah mereka mau membaca atau tidak, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal pesan yang kita sampaikan melalui media sosial mereka secara pribadi, ingat secara pribadi, itu menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ya Allah, saya sudah menasihati pemerintah saat ini. Aku sudah berusaha menyampaikan kabar ma'ruf nahi munkar secara sembunyi-sembunyi sesuai dengan perintah Nabi-Mu. Sudah gugur kewajiban kita sebagai seorang muslim. Iya jemaah. Gugur.
Dan kita tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak beramar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintahmu? Karena dalam amar ma'ruf nahi munkar kepada pemerintah yang ada, itu dibutuhkan adab. Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau ingin memberikan nasihat kepada sultan, lidhi sultanin, kepada orang yang punya kekuasaan, pegang tangannya, bicara empat mata. Secara rahasia. Sudah sampaikan, yang bisa kita lakukan sekarang menasihati pemerintah dengan apa? Sampaikan lewat media sosial. Udah, Instagramnya mungkin, atau apanya, yang ofisialnya, ya, situs ofisialnya, udah sampaikan saja. Secara pribadi, sudah. Tugas kita adalah menasihati. Yang merubah adalah dia mau berubah atau tidak, dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, cuma. Udah selembut itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selembut itu. Selembut itu. Karena dakwah salafiyah bukan berfokus pada penguasa. Tapi dakwah salafiyah ini berfokus kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah di antara ciri dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Islam yang benar adalah menjauhkan diri dari setiap kebid'ahan dalam berdakwah. Nih harus hati-hati ya. Dan memperingatkan manusia dari penyimpangan-penyimpangan dakwah. Di antara penyimpangan dakwah itu adalah sekarang yang terjadi ya, naudzubillah. Kalau Anda pribadi kurang setuju. Seperti dakwah yang dikomersilkan. Dakwah harus berbayar. Orang hadir pengajian harus berbayar di hotel. Jawabannya untuk apa gitu? Sedangkan di masjid gratis. Malah justru di masjid itu dakwah ini menyamaratakan semua. Tidak ada beda antara yang kaya dan miskin. Tidak ada beda antara orang yang kenyang dengan orang yang lapar. Tidak ada yang beda. Semua sama. Berkumpul dalam satu rumah Allah, satu masjid rumah Allah untuk bersimpuh mencari ilmu agama. Sudah sama. Jangan membuat kotak-kotak dalam dakwah. Ini terkadang menjadi sebuah kebid'ahan. Ini isya'nya kurang berapa menit? Hah? 2 menit atau 1 menit atau 2 menit. Nah, terkadang kita ini mengkotak-kotak. Akhirnya kesannya adalah, oh kalau dakwah ini dakwah untuk si kaya. Kalau dakwah di masjid dakwah untuk orang miskin. Nah, coba. Ini kebatilan yang ada. Kami khawatir itu. Ada yang dakwah begini. Bahkan sampai, la ilaha illallah. Dakwah itu sampai bayarnya sampai 1 juta. Anak bingung kok bayar 1 juta. Habis pikir gitu loh. Emang dapatnya apa? Kan dapat ilmu. Kan di masjid juga dapat ilmu. Iya. Terus dieksklusifkan ilmunya. Banyak tidak? Karena ini adalah kajian berbayar, maka siarannya tidak bisa siaran umum. Tidak bisa siaran langsung. Disuting tapi hanya untuk orang-orang yang daftar. Coba masuk nggak ke dakwah Syriah? Masuk. Nggak boleh. Mereka kami pribadi kurang setuju dengan dakwah-dakwah demikian. Ya, terserah mau dibilang, berarti dakwahnya tradisional tidak modern. Tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah, ya begitulah. Kita harus berdakwah. Rasulullah tidak mengumpulkan orang-orang kaya, kemudian didakwahi mereka. Tidak. Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Abasa. Betul tidak? Iya. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum yang miskin, meminta fatwa kepada Nabi dan bertanya, datanglah orang kaya. Maka Nabi ditegur saat itu. Dengan surah apa? Abasa wa tawalla. Masa ya kita sebagai dai contohnya tidak bisa mengambil ibrah? Oh kalau kajian di sini berbayar segala macam hanya untuk orang mampu, yang tidak mampu maka tidak perlu hadir. Dengan alasan, ya kalau seandainya sekarang bayar hotelnya bayar ini, yang jadi pertanyaan kenapa harus bayar hotel? Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa? Gitu loh, kenapa? Ya kan begini-begini. Bedakan antara lembaga pendidikan dengan dakwah umum. Bedakan. Kalau lembaga pendidikan, di situ ada makan, ada listrik, ada kebutuhan santri. Ada gaji guru. Ya atau tidak? Ada uang kebersihan, ada ini semua. Ibarat kita hidup di rumah. Sedangkan dakwah umum ini, Anda datang, kemudian setelah itu pulang. Maka jangan disamakan antara lembaga dengan dakwah umum. Karena kami pribadi sangat-sangat tidak setuju. Ya, dengan dakwah-dakwah yang berbayar segala macam.
Anda teringat dengan nasihatnya Ustaz Yazid. Ustaz Yazid mengatakan, Abul Aliyah mengatakan, alimin nas sama janan kama tu'allimin nas sama janan. Ajarkan manusia secara gratis sebagaimana kamu diajarkan dulu secara gratis. Allah alam sahab. Sekarang waktunya Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kemudian melanjutkan kembali bahwa dalam dakwah itu menjauhkan sikap-sikap kebid'ahan. Baik cara menyampaikan ataupun apa contohnya? Ya, ketika membaca Al-Qur'an. Nah, tidak perlu dikasih nada-nada yang tidak ada asal-usulnya. Maka cara berdakwah pun sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka begitulah caranya. Ya. Sebagian orang-orang kalau berdakwah itu harus dihias-hiasi dan keindahan demi keindahan agar supaya menarik manusia. Sedangkan itu sudah keluar dari jalur dakwahnya sendiri. Ya, dakwah sambil ono dangdutane. Mungkin tidak ada contohnya. Baik, dalam satu majelis bercampur antara hak dan batil, laki-laki dan perempuan. Ya, apalagi kalau isi dakwahnya sudah isi dakwahnya batil,
Pemateri kajiannya na'udzubillah batil, nggak punya adab, su'ul adab, qalil adab, ya. Terus si rokok-rokokan, si dangdut-dangdutan. Ini bukan dakwah namanya. Bukan dakwah. Maka na'udzubillah dakwah demikian tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara mencampurkan antara kebaikan dan keburukan. Ya, dan hendaknya para dai berhati-hati. Janganlah dia mencerminkan kebid'ahan-kebid'ahan dalam dakwahnya. Karena itu hukumnya adalah haram. Ya. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah jangan menyisipkan dakwah. Ini mungkin nasihat untuk modern ya. Jangan menyisipkan dari dakwah tersebut mencampurkan dakwah dengan entertain. Nah, ini kadang dai ini kurang bisa memahami gitu. Dibuat mumpung-mumpungan kadang kalau dakwah itu. Entertain, memenuhi keinginan entertainmentnya. Kalau sudah ngisi di suatu tempat contohnya, sudah. Nanti sambil nggak apa-apa lah, harus tahu antum semua. Masa Ustaz? Iya, harus tahu. Namanya Ustaz itu juga manusia. Artinya dia punya kekurangan. Nah, kita sebagai panitia pengajian atau siapapun itu, orang yang ikut andil dalam panitia pengajian, tidak perlu kita berlebihan dalam memuliakan sosok Ustadz. Itu nggak perlu berlebihan. Kenapa? Karena Ustadz juga sangat rentan untuk rusak niatnya. Sangat rentan niatnya rusak. Apalagi ketika mau datang ke suatu tempat, acara daurah besar contohnya. Kan di pikirannya nggak ada pikiran dia bakal begini begitu. Tiba-tiba disambut dengan sangat beria, kemudian dimewah-mewahkan. Berubah niatnya. Berubah juga standarnya. Berubah jamaah. Kecuali para dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang dirahmati oleh Allah. Iya, awal kekajian A contohnya mendapatkan pelayanan yang sangat luar biasa. Sampai sayarahnya harus sayarah yang luxury segala macam. Di A ini sudah dikasih. Tiba-tiba ada undangan dari masjid yang B. Yang masjid B itu dikenal pas-pasan. Takmirnya pas-pasan, panitia pas-pasan. Apakah bisa ikhlas Ustaz? Bohong kalau bisa ikhlas. Jadi nabi dia. Gak usah jadi ustaz. Gitu. Artinya apa? Gak usah terlalu berlebihan. Gak usah ditawarkan. Kalau ada siapa dai contohnya datang ke sini. Ya kalau kita mau menawarkan saja, kemudian kita memiliki kemampuan untuk itu, tidak mengapalah. Tapi peringatan ya untuk siapapun para dai. Ya. Jangan dijadikan aji mumpung dakwah ini. Berkunjung ke suatu kota, nanti ngomong-ngomong ke takmirnya. Iya, gimana ya? Kalau ke Bromo deket enggak? Maksud apa? Minta diajak jalan-jalan ke Bromo tuh. Biaya sendiri. Takmir masjid ini pusing. Iya. Takmir masjid ini pusing. Tak belani. Takmir masjid ini pusing gitu. Untuk mengumpulkan jamaah. Kemudian kadang uang kasnya itu enggak cukup. Nah kok malah ustadz-ustadz yang mumpung-mumpungin dengan entertainnya dia. Belum lagi minta fasilitas segala macam. Maksud anak gini loh. Kalau jadi ustadz tuh enggak usah rewel-rewel gitu. Anda juga dulu belajar gratis. Enggak usah sih kebanyakan minta fasilitas gini gitu. Enggak perlu. Iya setengah gregetan Anda ini. Saya setengah ini. Terumpul. Iya, astagfirullah, memang betul. Jemaah, memang betul. Artinya nggak boleh seorang dai itu merusak keikhlasannya sendiri karena sikapnya sendiri, itu nggak boleh. Ditanya-tanya berapa bayarannya kira-kira. Oh harus sekian, harus sekian. Apalagi kalau zaman sekarang ini, aduh pusing anak. Kalau sudah ustadz punya tim khusus, punya manajemen yang mana terjadi nego antar sesama tamir masjid dan manajemennya, la haula wala quwata illa billah.
Ana wallahi salut ke Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Orang sudah meninggal, Masya Allah, meninggalkan kesan yang baik. Pernah beliau itu, ini ana dikasih tahu sama murid ana yang dia sunnah dulu. Dia dulu adalah panitia pengajian di salah satu pondok di daerah Bima. Ustadz Yazid itu mau datang ke kajian itu. Tabligh akbar. Apa yang beliau lakukan? Beliau kasih uang beberapa juta ke pondok itu, terus bilang, tolong belikan ana tiket pesawat dari situ ke Jakarta untuk nanti ana balik. Ana sekarang berangkat beli sendiri. Tolong carikan penginapan, makan segala macam, ini uangnya. Sisanya kembalikan ke pondok. Nah, mau ngomong apa kita? Kita ini udah baru terkenal aja udah banyak tingkah. Kontribusi kepada umat pun sedikit. Wallahi nggak sebanyak Ustadz Yazid. Orang udah meninggal kan? Ayo kita buat perbandingan. Gak usah sahabat sudah. Ketinggian. Wallahi kita ini para dai, nggak ada kontribusinya melebihi Ustadz Yazid. Wallahi barokah hidup beliau. Beliau melanglang buana ke Indonesia di tempat-tempat terpencil. Babat alas pengajian. Makannya itu dari satu warung ke warung yang lain. Lah kok kok nuruti entertainnya. Allah ini musibah dalam dakwah. Dan ini sangat-sangat tercela aja. Sangat-sangat tercela. Jadi kita ini sederhanakan saja. Sederhanakan saja. Ya sudah, tercukupi kebutuhannya sebagai seorang ustadz dan manusia. Ya sudah, jangan dibuat dia jadi malaikat. Udah cukup itu. Udah cukup. Iya, udah cukup. Nggak usah ditawarin, Ustaz, gimana kalau mau jalan-jalan? Anda kalau mau nawari jalan-jalan, yang nawari harus pakai uang pribadi. Jangan pakai uang masjid, uang wakaf, nggak boleh. Karena umat menyumbang ke acara tabligh akbar, ke masjid, bukan untuk entertainnya ustadznya. Bukan. Bisa untuk konsumsinya, bisa untuk mukafaahnya, bisa untuk kemakmuran acara dan masjidnya. Nggak ada, Pak. Kecuali orang-orang yang memang pengen menyenangkan ustadznya dengan uang pribadi. Monggo, silakan. Kadang panitia itu ngasih dana sekaligus sama entertainnya. Iya, ini acaranya sekian juta, nanti entertainnya sekian juta. Apaan kayak begini? Ini ngerusak dakwah. Ini harus diperjelas ini. Supaya apa? Supaya kita tidak bermudah-mudahan. Karena uang yang terkumpul untuk berdakwah, terkumpul ada pada kita, itu kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan gampang-gampang. Dan hendaknya para panitia pengajian tidak memberatkan diri hanya untuk nuruti keinginan entertain ustadznya. Wis, kalau ada ustadz-ustadz yang aneh-aneh, minta aneh-aneh, skip, masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Iya, nggak usah merepotkan diri. Kalau ustadz ini begini, masih banyak ustadz yang bisa ngajarin kita dengan ilmu-ilmu agama. Ya, dan kita tidak diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyenangkan semua manusia dalam dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.